Oke, kembali lagi ya di SPSI ngobrol bersama mahasiswa psikologi. Ya, jadi kali ini kita nggak sendiri lagi, kita bersama salah satu mahasiswa yang barusan lulus ya Mbak ya. Iya nggak sih? Barusan lulus di tahun ini, terus juga di lagi. ini. Ya di bulan. Masa bulan ini sih Mbak? Ya bulan ini, terus ya, yang lain tidak lain dan tidak bukan ada Mbak Imelda di sini. Wuh. Kayak gitu. Oke, jadi semuanya. mau kenalan dulu. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Imelda dan biasa dikenal dengan nama Imelda. Kenapa Mbak? Takut aku Rek. Ini BTW ini ruangannya kosong ya, jadi cuma ada kami berdua. Jadi kalau ada yang gerak-gerak, jadi mohon dimaklumi saja ya. Oke, ya jadi Mbak ini kan sudah lulus. Nah ini aktivitas-aktivitasnya ngapain nih Mbak? Aduh, kalau saya ditanya aktivitas tuh kayaknya apa ya, kayak insecure gitu. Saya sekarang udah nggak menjabat jadi mahasiswa gitu kan. Oh iya sih ya udah lulus. Jadi kayak masyarakat biasa. Ya masyarakat pada umumnya ya. Jadi teman-teman yang mau kepo, oh ya boleh promote IG-nya dulu. Oh ya, tapi kebetulan saat ini kalau untuk kesibukannya sih alhamdulillahnya masih ada ini sih sebenarnya, meskipun udah lulus alhamdulillahnya, tapi masih ada kesibukan di asisten laboratorium psikologi terapan keluarga dan anak, juga masih terlibat di asisten laboratorium psikologi akademik gitu. Meskipun dalam waktu dekat udah mau lengser. Oh emang sampai kapan tuh Mbak itu? Sampai semester ini. Oh sampai semester ini selesai baru udah selesai kayak gitu. Oh oke. Jadi kan hari ini kan niatnya mau bahas tentang anak-anak ya Mbak ya. Nah kan Mbaknya kan juga kemarin ikut kampus mengajar kan di salah satu SD ya Mbak ya. Iya. Nah itu pas ngajar pengalamannya kayak gimana? Ngajar anak SD itu gimana sih Mbak? Kalau pas pandemi kayak gini? Kalau ditanyain ngajar anak SD itu gimana, pasti rasanya itu nano-nano gitu ya. Soalnya nano-nanonya gimana kan, seperti yang kita ketahui nih bahwasanya setiap individu, setiap manusia, setiap anak itu kan memiliki karakternya masing-masing gitu, dan mereka unik kayak gitu. Jadi otomatis kita perlakukannya juga dengan cara yang berbeda, pastinya menyesuaikan kapasitas, kapabilitas dan juga kemampuan si anaknya itu. Gitu. Nah, terus Mbaknya di sana itu ngajar apa aja? Kalau ditanya ngajar apa aja, sebenarnya kan mungkin buat teman-teman yang belum mengetahui program kampus mengajar, itu kan sebenarnya kan program kampus mengajar itu kan salah satu program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan yang itu bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait gitu, mulai dari LPDP, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu program ini tuh sebenarnya tuh awalnya itu dirancang karena adanya pandemi. Soalnya kan ya seperti yang kita ketahui ini ya, bahwasanya pandemi itu kan berdampak di banyak hal, di banyak sektor, nggak hanya di ekonomi aja, tapi juga di pendidikan. Gitu kan. Nah karena salah satu dampaknya itu di pendidikan itu juga, dan karena pendidikan itu merupakan salah satu hal yang krusial gitu ya. Krusialnya kan karena ya ada nih pepatah kan, kalau misalnya hancurnya seorang negara itu tergantung dari kualitas pendidikannya. Gitu. Nah oleh sebab itu, karena adanya pandemi itulah program ini dirancang. Nah harapannya adanya program ini itu untuk mengembalikan esensi dari pendidikan itu, untuk mengoptimalkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kayak gitu. Berarti Mbak itu di sana ya berarti ngajar macam-macam dong ya. Berarti megangnya itu kelas berapa aja? Iya, kalau megangnya kemarin kebetulan fokusnya di kelas 5 sih. Fokusnya di kelas 5, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada guru yang berhalangan hadir, mungkin ada sakit, apalagi kan di zaman-zaman kayak gini gitu kan. Jadi jadinya ya digantiin gitu. Sebenarnya kalau fokus ngajarnya apa, itu kemarin itu dari kementerian itu sudah merencanakan ada 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah literasi dan numerasi, yang kedua pengembangan administrasi, yang ketiga juga adaptasi teknologi. Gitu. Nah untuk prosesnya kemarin kebetulan kan kemarin kita ada 3 bulan nih ya, dikasih kesempatan yang angkatan 1 itu 3 bulan. Kalau yang angkatan 2 kabarnya itu sampai 6 bulan. Oh angkatan yang selanjutnya ini? Ya, oh 6 bulan ya? Tapi yang angkatanku kemarin, yang angkatan 1 kemarin itu 3 bulan. Itu karena kemarin itu benturan juga sama lebaran, sama
puasa gitu kan. Jadi aku fokusin yang pertama itu literasi dan numerasi dulu. Baru nanti setelah lebaran, setelah mereka ujian akhir, baru fokusnya di administrasi sama adaptasi teknologi. Soalnya kan kalau administrasi sama adaptasi itu kan lebih ke gurunya ya. Sedangkan yang aku pengen segera bantu itu ya kapasitas kualitasnya si anaknya itu. Literasi dan numerasinya kayak gitu. Nah, pas Mbak datang ke sana, nah itu anak-anaknya itu kondisinya kayak gimana? Maksudnya kan anak-anak ini kan ngerasain pandemi toh. Nah, apakah dia itu kurang motivasi belajar kah atau gimana kayak gitu? Iya, benar banget. Jadi kan kemarin itu waktu kita diterjunkan itu di akhir bulan Maret gitu ya. Nah, waktu di akhir bulan Maret itu kita juga nggak langsung turun, nggak langsung terjun, tapi kita yang pertama itu kan ya kita pasti asesmen dulu. Oh, asesmen dulu. Iya, jadi kita lihat langsung keadaan lapangan itu kayak gimana, sumber daya manusia, tenaga pendidiknya itu seperti apa, metode pembelajarannya bagaimana, anak-anaknya bagaimana gitu kan. Jadi observasinya kemarin kebetulan nggak hanya wawancara aja, soalnya kalau wawancara kan kadang maybe bisa dibias gitu kan. Jadi kita juga dukung dengan observasi gitu. Jadi ya kita satuin datanya. Ketika kita udah tahu datanya kemarin tuh, kalau dilihat dari hasil asesmen awal itu benar-benar kayak benar-benar kurang gitu. Karena emang sasaran dari kementerian emang yang dibantu itu sekolah-sekolah yang masih memerlukan bantuan. Kayak yang akreditasi sekolahnya masih C atau yang masih belum terakui atau yang masih belum terakreditasi maksudnya. Kayak gitu. Jadi dan kebetulan aku kemarin tuh dapatnya di salah satu SB yang berada di pusat kota gitu. Akan tetapi yang sangat disayangkan itu kondisi sekolahnya itu masih jauh dari kata baik gitu loh. Masih jauh dari kata baik itu gimana? Yang sangat disayangkan itu sekolahnya itu masih belum terakreditasi gitu. Nah, tapi itu lokasinya di pusat kota. Dan apabila dilihat lebih jauh lagi, ya emang banyak hal yang perlu didobrak banyak hal yang perlu ditingkatin gitu kualitasnya. Bukan hanya di anak-anaknya aja, tapi juga di manajemen sumber daya manusianya sih yang utama. Oh, berarti kalau di tempatnya Mbak sendiri itu memang banyak banget yang kurang kayak gitu, Kak? Iya, kemarin aku lihatnya gitu. Nah, yang kurangnya ini dalam hal apa aja? Kalau kita lihat dari anak-anaknya nih ya, kalau dari anak-anaknya itu mereka itu sebenarnya itu mereka itu memiliki kemauan yang tinggi untuk belajar. Akan tetapi lingkungannya yang kurang mendukung. Kan kalau kita balik lagi ke teori psikologi kan bahwasanya sebenarnya seorang anak itu kan tabula rasa ya. Bahwasanya kayak kertas putih gitu yang bersih, polos dan yang melukis atau yang mencetak membentuk karakter si anak itu ya lingkungannya, termasuk orang tua, keluarga, tetangga dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi gitu deh. Berarti Mbak di sana itu berarti akhirnya nggak cuma ngajar doang atau gimana? Sebenarnya kemarin itu fokus utamanya aku karena pribadinya aku emang suka sama anak kecil ya. Jadi aku kemarin emang yang utama aku pokoknya harus berdampak buat mereka. Dalam arti berdampak itu berdampak positif ya, kayak apa nih yang bisa aku berikan untuk anak-anak mengetahui situasinya yang kayak gini. Dari hasil asesmen sekolah, wawancara dari pihak sekolah itu juga menyampaikan bahwasanya peserta didik di sana itu multicultural. Multiculturalnya itu kayak gimana, mereka itu sebagian besar itu terlahir dari orang tua atau dari lingkungan yang terkendala finansial. Iya, kayak gitu. Jadi mereka untuk sekolah aja mereka kadang nggak bayar SPP, mereka nggak bayar buku kayak gitu. Jadi yang sangat disayangkan seperti itu. Oh, ternyata masih ada ya sekolah yang kayak gitu di pusat kota. Oh, kayak mikir emang ada kayak gitu loh. Maksudnya kesalahannya di mana kayak gitu loh. Sebenarnya kesalahannya kayaknya banyak banget lah ya. Kayaknya kita semua masih perlu berbenah gitu. Dalam arti berbenahnya bagaimana? Ya mulai dari diri kita sendiri pastinya. Dan kemarin emang aku bertekad untuk aku harus bisa merubah ini kayak gitu. Meskipun nggak yang terlihat sempurna, tapi seenggaknya aku membangkitkan motivasi mereka untuk belajar. Soalnya kan karena pandemi kemarin itu mereka juga jadinya malas-malasan belajar kan. Mereka lebih banyak nge-game, mereka bahkan kayak
udah enggan gitu kayak apa sih itu belajar gitu loh. Berarti maksudnya kan mungkin ada faktor pandemi gitu Kak Mbak yang akhirnya buat anak ini jadi kayak agak males untuk belajar kayak gitu. Iya, salah satu faktornya itu selain pandemi itu juga mungkin motivasinya mereka yang kurang. Dalam arti motivasi ini kan bisa dari internal maupun eksternal. Dari internal ya dirinya sendiri, tapi kalau kemarin aku lihat ya kalau internal itu sebenarnya itu mereka itu mau kok buat belajar asalkan kitanya aktif, asalkan kitanya asyik, energik. Soalnya kan kalau kita lihat anak kecil kan mereka kan suka bermain gitu ya. Mereka sadar kalau itu belajar. Kayak gitu. Jadi ya asikin aja gitu kalau belajar. Sedangkan kemarin yang aku lihat itu sebagian besar tenaga pendidiknya itu masih menerapkan old study gitu loh, kayak metode pembelajaran lama. Berarti kayak kita SD dulu apa gimana? Iya. Mbak SD dulu gimana sih diajarinnya ya kayak di meja terus diajari gitu biasa kan? Iya, kalau kita SD dulu kan seingat aku nih ya kita yang takut nih ya sama guru. Kayak kita diomongin kayak diam dulu ya. Iya, kita udah diam. Kalau sekarang itu benar-benar aktif gitu loh. Mereka itu yang aku lihat dari hasil pengalaman aku kemarin ya, mereka itu sebenarnya itu mampu, mereka itu sebenarnya mau, cuma mereka ingin diperhatikan aja. Karena sepertinya mereka kekurangan perhatian dari lingkungan dan juga dari sekitarnya. Nah, selain itu ya Mbak ya, selain perbedaan dari motivasi belajar atau mungkin gimana lebih aktif, terus bedanya anak SD yang Mbak temui yang Mbak temui sama yang Mbak rasakan dulu apa bedanya gitu? Bedanya kalau bedanya terlihat kan mungkin dari jajan ya. Kalau kita dulu kan jajannya ya jajan kayak puding gitu-gitu kan. Kalau sekarang jajannya pakai internet. Oh, kota ya sekarang ya, lebih banyak jajan kota ya. Oke. Iya, kayak gitu. Tapi itu kalau dilihat dari ini sih yang terlihat. Kalau dilihat dari motivasinya ya mungkin sebenarnya mereka memiliki motivasi yang bagus kok buat belajar selama kitanya juga asik buat mengajarnya. Soalnya kan mungkin yang aku lihat kemarin itu metode pembelajaran yang diterapkan itu metode pembelajaran lama, yang mana anak itu harus mendengarkan, anak itu harus nurut, anak itu harus diem, harus anteng lah, yang nggak boleh bertanya pada lain sebagainya. Bahkan kita dulu kan SD kan kayak kita dipukul, dicubit itu kan udah biasa. Jadi itu kalau di zaman sekarang kayaknya nggak bisa, udah nggak bisa emang. Kalau anak-anak sekarang emang gitu kok. Soalnya ya gitu sih Mbak. Soalnya kan aku kan sebetulnya punya adik sepupu. Adik sepupu itu masih SD lah itu. Ya SD kelas 3. Nah, dia juga sedikit aktif gitu. Walaupun sekolahnya online tapi dia masih bisa seaktif itu gitu loh. Jadi aku kayak wow, anak-anak zaman sekarang gini ya kayak gitu. Kalau Mbak sendiri itu ngajarnya offline dong berarti? Iya, karena kan sebenarnya kemarin itu gini loh. Awalnya itu kan kalau bukan aturannya juga sih. Kemarin kan dihimbaunya online ya untuk memutus rantai COVID. Sebenarnya itu sudah diterapkan online. Yang mana dari pihak sekolah itu menerapkan kita kita belajar daring kayak gitu. Tetapi itu nggak efektif. Nggak efektif. Kenapa? Soalnya handphonenya yang dibawa orang tuanya kerja, yang dibawa orang tuanya keluar, anaknya itu nggak memiliki akses gawai sendiri gitu kan. Jadi untuk belajarnya mereka jam belajarnya jadinya malam. Sedangkan kan kalau kalau belajar sekolah tatap muka kan dalam waktu serentak kan, kayak sekolah kayak gitu. Tapi mereka ada yang nggak bisa, jadi gurunya kerja 2 kali kayak gitu. Terus pernah juga yang orang tuanya atau walinya yang datang ke tempat sekolahnya kayak ngambil tugasnya gitu. Akan tetapi itu juga nggak efektif, soalnya kan sekolah cuma ngasih tugas aja, sedangkan sekolah nggak memberikan penjelasan kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita searching semuanya ada pasti di Google, pasti ada. Tapi kan esensi dari pendidikan itu kan bukan hanya ilmu, tapi juga ada adab, ada etika, ada bagaimana cara menghargai, cara berbagi dan lain sebagainya gitu. Dan itu yang nggak didapetin waktu sekolah daring. Jadi kalau melihat
sebenarnya didapetin sih, cuma tergantung bagaimana penerimaan kita. Kan sekolah udah memberikan stimulus, jadi respon anaknya nanti gimana. Tapi waktu dilihat kemarin ternyata kurang efektif juga. Akhirnya diputusin untuk sekolah tatap muka, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya. Gitu. Nah berarti Mbak E ya apa ya? Maksudnya Mbak E ngajar di sana itu apakah bisa dikatakan lebih berat daripada guru-guru zaman kita atau gimana sebetulnya? Kalau dikatakan lebih berat kayaknya enggak juga ya. Soalnya kan apa ya, sebenarnya pendidikan itu mengalir. Dalam arti mengalir itu ya kita mengikuti perkembangan zaman. Mungkin zaman kita dulu kita nggak nyentuh teknologi dalam pembelajarannya, kita nggak tahu apa itu video animasi dan sebagainya. Tapi kemarin waktu aku masuk sekolah, aku mutusin buat karena aku tahu metode yang diterapin adalah metode lama, jadi aku berusaha untuk menciptakan lingkungan baru. Bukan berarti mengubah esensi dari pendidikannya itu, tapi dengan berbagai metode dan juga media yang ada. Kayak kemarin sempat aku kasih kayak video animasi. Nah animasinya itu seputar kayak ya pembelajaran, kayak proses hujan itu kayak gimana sih, kayak gitu, manfaat dari sinar matahari itu apa aja sih, sebatas itu sebenarnya. Tapi kan mereka selama ini cuma dijelasin di papan, mereka mendengarkan atau baca di buku kayak gitu aja. Sedangkan kalau anak kecil kan lebih ke visualnya ya. Lebih gitu. Jadi kemarin aku kasih kayak video animasi gitu dan mereka kelihatan atraktif banget. Kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari awalnya itu sebenarnya waktu aku minta mereka perkenalan diri, waktu aku baru datang itu mereka itu enggan untuk maju ke depan, speak up di depan teman-temannya itu mereka nggak mau. Jadi sebegitunya. Terus aku mikir kayak kok sampai kayak gini ya. Maksudnya kan ini kan sebenarnya kan dari kepercayaan dirinya dulu yang diasah, motivasinya dulu, keyakinan dirinya kayak gitu. Jadi kemarin yang pertama aku tanemin mentalnya dulu sih yang aku sadarin, kayak apa ya, kepercayaannya dirinya dulu kayak gitu. Jadi lama-kelamaan akhirnya mereka mau untuk tanya. Soalnya setiap aku datang aku pasti tanya kira-kira ada yang ingin ditanyain nggak sebelum kelas dimulai. Jadi sebenarnya aku tanya ini tuh simple sih ya, karena bisa jadi mereka itu ada sesuatu yang difikirkan selama mereka di jalan, kayak sesederhana kenapa ini lampu merah kok harus berhenti, sesederhana itu sebenarnya. Tapi mereka nggak ada yang mau tanya kalau di awalnya. Akhirnya itu kan waktu pertama masuk, terus aku kan ngasih pertanyaan 2 kali, waktu pagi sama siang gitu. Nah waktu siang kan setelah aku nyampein materi, jadi itu kadang mereka udah berani bertanya gitu. Jadi aku sebenarnya ngelatih mereka speak up-nya gitu loh, biar mereka itu nggak tertinggal, biar mereka itu nggak insecure sama dirinya. Sebenarnya itu yang lebih aku tanemin. Berarti maksudnya PR-nya Mbak kan berarti di sana banyak. Iya. Nah terus maksudnya kayak banyak banget gak sih? Maksudnya aku mikir kalau misalnya aku jadi Mbak ya kayak wow, yang tak urusin ternyata di sekolah ini banyak terus. Iya sebenarnya gini sih ya. Semua itu balik lagi ke keadaan sekolahnya. Otomatis di awal kan kita pasti ada asesmen, kita pasti ada observasi dan lain sebagainya. Nah kita sesuaikan aja sama kebutuhan sekolahnya. Program yang kita buat itu ya sesuai dengan kebutuhan sekolahnya agar sesuai dan tepat sasaran gitu. Soalnya kalau nggak sesuai kan ya sama aja. Iya sama aja sih. Gitu. Berarti maksudnya kan pandemi ini kan berarti kan ngaruh banget. Terus Mbak E juga akhirnya harus ngoyoh gitu. Nah berarti memang sebetulnya kalau mahasiswa memang mau membantu anak-anak ini biar jadi generasi yang lebih baik ya caranya kayak gini gitu Mbak. Apa gimana? Apa mungkin atau ada cara lain biar anak-anak ini biar nggak tertinggal itu gitu loh. Menurut aku kalau itu balik lagi sih ke keadaan lapangan. Soalnya kan ya seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap anak itu unik gitu. Jadi kita sesuaikan aja dengan kebutuhan anaknya itu. Kayak kemarin yang aku lihat di lapangan itu beragam banget. Ada yang dia itu ingin diperhatikan, tapi diperhatikannya itu dia sampai main fisik, sampai kayak ngejailin temannya. Itu nggak baik sebenarnya. Itu dari hal-hal dasar. Ada yang ngebully, ada yang kayak sekedar gesturnya nggak suka, sombong dan gitu. Jadi kayak bener-bener oh my god gitu loh. Dan di situ kayak bener-bener PR aku banget. Dalam arti PR aku gimana, kayak
Ya, aku di sini apalagi bukan bermaksud sombong ya, maksudnya kapasitas latar belakang aku dari keilmuan psikologi gitu. Jadi aku ini kan berkaitan dengan perilaku gitu kan. Jadi apalagi ini di usia anak-anak, kalau dia dibiarin, otomatis khawatirnya ke depannya dia mempertahankan perilaku itu. Nah, itu yang susah sih, Mbak. Iya. Jadi nanti ikut sih. Ya Allah, ya apa nanti orang-orang sombong semua nih, ya Allah. Sing. Jadi kayak yang aku tanemin kemarin tuh kayak ya kita main reinforcement aja sih. Kalau perilakunya baik ya kita puji, kita kasih reinforcement positif. Tapi kalau nggak baik ya kita tegesin. Aku kemarin berusaha banget, aku nggak main fisik, berusaha banget karena aku khawatirnya perilaku itu ya atau hal itu yang bakal dicontoh anaknya. Oh iya sih. Khawatirnya kan kita nggak tahu ya proses penerimaan pemrosesan informasi di setiap anaknya kan, kayak gitu. Jadi aku benar-benar nyontohin kayak yang negesin kayak sekali diingetin nggak bisa, 2 kali diingetin nggak bisa, terus habis itu aku deketin kayak maunya apa sih, kayak pengennya apa sih, kayak lebih dari heart to heart. Akhirnya Mbak kayak bikin sesi konseling sendiri sama anaknya kayak gitu. Seru ya ternyata. Tergantung juga sih sebenarnya, kalau dinikmatin enak aja kok kalau dinikmatin. Soalnya kan kayak ya udah semuanya tergantung niat gitu. Iya sih semua kembali tergantung niatnya sih. Iya sih benar. Nah, ini Mbak pertanyaan terakhir sih. Nah, kalau misalkan mahasiswa itu pengen biar si anak-anak ini biar enggak apa ya, enggak bobrok lah istilahnya dalam tanda kutip loh ya, bobrok dalam tanda kutip. Nah, mahasiswa itu bisa bantu apa sih, Stone? Mahasiswa bisa bantu apa untuk ini ya, perilaku anak? Iya, mungkin perilaku anaknya atau mungkin biar anak-anak generasi selanjutnya itu enggak lebih buruk lah daripada kita kayak gitu loh. Sebenarnya banyak sih yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tergantung tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Soalnya kan sebenarnya semua itu berawal dari diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita mencontohkan ke orang lain. Karena apa? Karena usia anak-anak itu mereka usia yang modeling. Modeling. Mereka pasti meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya kita mencontohkan hal yang baik, maka hal baik itu pula insya Allah yang melekat pada diri anak. Sesederhana kita kayak habis makan kita langsung cuci piring. Kalau misalnya kita ngelakuin itu terus otomatis anak itu tanpa diminta pun dia akan ngelakuin. Itu sesederhana kita habis berkegiatan kita beresin. Maka anak juga kayak gitu. Dia habis bermain dia beresin. Sebenarnya sesederhana ngasih contoh sih kalau di usia anak-anak. Dan itu nggak sederhana juga kalau realitanya. Ya, realitanya pasti sulit sih. Soalnya kan banyak juga kan yang generasi kita aja yang kayak gitu semua. Iya, nah kalau ditanya apa sih peran mahasiswa yang bisa dilakukan untuk perkembangan generasi selanjutnya? Sebenarnya itu banyak, karena kan sejatinya mahasiswa itu agent of change ya. Biasanya mahasiswa itu agen perubahan gitu. Nah, perubahannya itu bagaimana? Sebenarnya itu menyesuaikan kapasitas-kapabilitas kita. Kayak mungkin dari latar belakang keilmuan, mungkin dari bakat dan juga minat kita. Kayak gitu. Mungkin kalau kita dari psikologi, mungkin kita bisa kok ngasih kayak pembelajaran kayak modeling gitu. Kita ngasih contoh yang bagus. Kayak kan kalau anak kecil kan dia kan harus disiplin. Dia harus disiplin. Sekalinya dia nggak disiplin, maka akan berantakan jadwal si anak. Kayak jam 7 harus makan, jam 8 sekolah, kayak gitu. Kalau misalnya sekali aja peraturan itu diubah, maka anak itu akan kayak menganggap kalau peraturan itu bisa dirubah, peraturan itu bisa dilanggar, kayak gitu. Dan sebenarnya semua itu juga kembali lagi ke kemampuan kita bisa bantunya di mana, kayak gitu. Iya, benar juga sih. Oke, jadi terima kasih buat Mbak Imel udah datang di SPSI walaupun di tempat-tempat yang seperti ini ya. Backgroundnya kayak gini, jadi kami mohon maaf ya sebesar-besarnya kalau saya nggak nyaman kayak gitu. Ya, jadi jangan lupa kalau kalian suka episode kali ini kalian bisa tombol like di bawah ya. Kalau kalian suka kalian bisa kasih like terus kasih komen terus jangan lupa juga untuk subscribe Psikologi UMM. Ya, itu dia anunya. Aku boleh ngasih apa? Sepatah 2 kata. Oh, boleh. Silakan loh kalau mau. Monggo. Oke, teman-teman. Jadi karena kan sejatinya itu everyone's unique. So
please don't judge someone by the cover and let's we grow up together. Wih. Kayak apa ya? Ya tiap orang itu unik kok, tiap orang itu memiliki kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing. Jadi please nggak perlu ngejudge, nggak perlu ngerasa paling baik, paling sempurna ini itu dan lain sebagainya, karena sejatinya setiap orang itu long life learner gitu loh. Kayak ya kita belajar selama-lamanya kayak gitu, karena belajar nggak hanya di bangku kuliah, nggak hanya di bangku sekolah, tapi belajar juga seumur hidup kita selama kehidupan itu berlangsung. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk diingat terus ucapan terakhirnya dari Mbak Imel ini ya. Ya, jadi kalau kalian suka episode kali ini, kalian bisa share di Instagram kalian lalu tag @fabsiumm. Terus jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen juga di video kali ini di bawah di @psikologiumm. Terus jangan lupa juga untuk di follow juga itu @fabsiumm-nya, karena nanti di sana juga bakal ada konten-konten. Di YouTube-nya juga bakal ada konten-konten yang bagus dan juga inovatif dan juga kreatif lah. Intinya seperti itu. Jadi terima kasih sudah lihat episode kali ini. Jadi saya Muhammad Irsad. Saya Imelda. Tetap jaga kesehatan semuanya. Ya, dadah. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.